udah ada kopinya nih. Yuk, mulai lagi aja. Jadi ada seorang pria yang terkena tipu sampai sebanyak 250 miliar rupiah gara-gara percaya dengan sebuah ramalan. Begini ceritanya. Pada tahun 2004, ada seorang pria berusia 57 tahun bernama Ralph Reines Jr. tinggal di sebuah rumah sederhana yang ada di pinggiran kota Oregon, Amerika Serikat. Pada hari itu, Ralph lagi duduk termenung nih, dan alasan kenapa dia kelihatan galau karena dia merasa kesepian. Jadi diketahui ya, Ralph seumur hidupnya itu belum pernah berpacaran ataupun menikah. Setiap kali dia dekat dengan wanita, Ralph selalu aja dianggap teman baik. Paling mentok ya, Ralph palingan cuman pernah berkencan aja. Sekiranya ketika Ralph ingin mengajak teman kencannya untuk berpacaran atau ke tahap yang lebih berkomitmen, mereka pada nggak mau. Ralph coba tanya baik-baik dong, kayak kenapa kamu nggak mau berpacaran sama aku? Apakah aku kurang tampan? Apakah aku kurang tajir kah? Ada apa ini? Ada apa? Nah, kebanyakan wanita yang ditanyain itu menjawab jawaban template kayak enggak kok, kita lebih cocok berteman aja, atau kamu terlalu baik buat aku, atau maaf ya, aku belum mau berpacaran. Saking gedeknya Ralph menerima jawaban template ini, dia kayak pernah agak memaksa ke salah satu teman kencannya untuk menjawab jujur. Kayak, udah jujur aja sama aku, kenapa kamu gak mau berpacaran sama aku? Pas itu teman kencannya kayak tersenyum, kasihan, tapi juga bingung sambil juga menjawab, "Toing." Nah, dikarenakan Ralph desperate banget mencari jawaban, dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan peramal. Sekedar info ya, ini kan kejadiannya pada tahun 2000-an lah, 2004, dan berada di pinggir kota. Pada masa tersebut, banyak nih warga yang pergi ke peramal, psychic, indigo, dukun, dan lain sebagainya untuk dimintai nasihat. Dalam pikirannya Ralph, kalau penampilan, pekerjaan, atau bahkan penghasilannya bukan masalah, pasti masalahnya adalah aura di tubuh gue. Ya udah deh, Ralph pergi tuh ke rumah dari seorang wanita berumur 30 tahunan yang bernama Rachel Lee. Diketahui Rachel ini sehari-harinya bekerja sebagai peramal yang cukup terkenal karena nasihatnya itu dar-der-dor semua. Nah, pada saat Ralph bertemu dengan Rachel, dia ceritain tuh semua perkara masalah dia yang jomblo seumur hidup. Rachel pun melakukan penerawangan sambil juga bilang, kalau kamu ingin mengubah aura kamu menjadi lebih menarik, kamu harus berpenampilan lebih menarik. Diketahui ya, Ralph itu emang gak jelek kok, tapi juga gak good looking super tampan. Enggak, penampilannya Ralph itu kayak bapak-bapak umur 50 tahunan lah yang mungkin kelihatannya kurang fashionable, tapi namanya juga bapak-bapak ya. Menurut gua biasa aja. Ralph pun menerima nasihat dari Rachel dan mencoba tuh menggali lagi kayak, oke, penampilan mesti dibuat lebih menarik lagi nih. Lalu selanjutnya kira-kira apa lagi nih? Rachel pun balik nanya. Dia kayak berusaha tuh mencari tahu seluk-beluk kehidupannya Ralph. Ralph lalu bercerita kalau dia sehari-harinya itu di rumah aja, gak banyak kegiatan, bahkan udah gak bekerja. Bahkan kelihatannya kayak orang yang nganggur. Yang padahal Ralph ternyata merupakan seorang pewaris tunggal dari sebuah perusahaan pertanian yang sangat besar dan juga pemilik dari lahan seluas 1.200 hektar. Bisa dibilang Ralph udah gak bekerja karena tanpa bekerja pun dia udah super duper tajir. Rachel yang mengetahui hal tersebut bilang, ya udah, gunakan aja uang kamu untuk ngebuat diri kamu jadi lebih menarik lagi. Nanti di sesi pertemuan selanjutnya ya, aku bakalan ngasih tips and trick yang lebih mendetail. Ya udah deh, di beberapa pertemuan selanjutnya, Rachel kayak bener-bener tuh melatih Ralph untuk berpenampilan menarik, lebih modis, lebih gaul, lebih easy going, sambil juga dikasih ya jambe-jambe mantra. Dan hasilnya emang terbukti berhasil. Ralph yang tadinya rada-rada awkward sekarang menjadi lebih percaya diri. Dia nggak takut lagi tuh kalau ditolak sama wanita. Dia malah lebih enjoy dengan dirinya sendiri yang semakin lama semakin berkembang dibandingkan mengkhawatirkan penolakan wanita lain. Ralph pun semakin percaya dengan nasihatnya Rachel, dan sebagai ungkapan terima kasihnya,
Ralph kayak mengirimkan banyak uang tambahan dan juga hadiah-hadiah kepada Rachel. Sampai Ralph yang udah percaya banget sama Rachel itu kayak bilang, "Kamu mau nggak kerja di rumah aku sebagai asisten rumah tangga? Nanti aku kasih gaji bulanan sekaligus juga banyak bonus nih." Rachel mau aja dong, namanya juga ditawarin kerjaan. Siapa sih yang nggak mau? Ya udah deh, Rachel mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga sekaligus juga mengurus ayahnya Ralph dan keluarganya lain yang ya biasalah ngurus rumah lah ya. Bisa dibilang Rachel yang tadinya peramal sekarang upgrade nih menjadi asisten rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, Ralph semakin percaya lagi tuh kepada Rachel. Waktu itu Ralph kayak bilang, "Kamu mau nggak diangkat menjadi manajer keuangan rumah tangga? Pokoknya segala macam tagihan dan keuangan ini kamu yang urus. Aku mah tinggal terima jadi aja." Rachel lagi-lagi mau aja dong, namanya juga ditawarin kerjaan. Siapa sih yang nggak mau? Ya udah deh, Rachel mulai tuh bekerja sebagai manajer keuangan rumah tangga di mana dia ngurus tagihan listrik, belanja bulanan, gaji karyawan lain, pokoknya segala macam bentuk duit Rachel yang urus. Bisa dibilang Rachel yang tadinya adalah asisten rumah tangga sekarang upgrade lagi menjadi manajer keuangan sambil juga sesekali nyambi sebagai peramal pribadinya Ralph. Sampai pada tahun 2007, Rachel lagi-lagi mendapati sebuah penerawangan. Rachel bilang kalau Ralph gak lama lagi bakalan bertemu dengan seorang wanita cantik, berambut pirang, dan memiliki aksen British. And by the way, ciri-ciri wanita tadi kebetulan banget tuh tipe wanita idealnya Ralph. Nah, Rachel bilang kalau Ralph mesti PDKT sama wanita ini karena dia adalah belahan jiwanya Ralph yang bakalan membawa keberuntungan dan juga kemakmuran. Ralph yang mendengar ramalan ini menjadi excited dong karena selama bertahun-tahun nih dia jomblo. Sekarang sebentar lagi dia bakalan ketemuan nih sama jodoh yang ditakdirkan. Dan bener banget, beberapa minggu kemudian pas Ralph lagi ada di bandara, tiba-tiba aja dia melihat seorang wanita berumur 20 tahunan dan berambut pirang panjang. Pada saat Ralph melihat wanita ini, momennya itu kayak langsung terpesona. Kayak rambut si wanitanya ini itu tiba-tiba terhembus angin kecil gitulah kayak di sinetron-sinetron. Ralph dengan pedenya ngajak kenalan dong, dan pas lagi ngobrol, wanitanya ini juga berbicara dengan aksen British. Diketahui wanitanya ini bernama Mary Marks dan dia baru aja landing untuk liburan di kota Oregon dan juga merupakan mahasiswi pertukaran pelajar di salah satu universitas yang ada di kota California. Ya udah deh, mereka ngobrol-ngobrol dan seiring berjalannya waktu mereka semakin dekat. Bahkan saking dekatnya mereka akhirnya resmi berpacaran. Bayangin deh, bapak-bapak umur 50 tahunan berpacaran sama mahasiswi umur 20 tahunan. Walaupun terkesan aneh, Ralph melakukan hal ini karena menurut dia ini adalah takdir yang sudah diramalkan oleh Rachel bahwa Mary adalah jodoh untuk Ralph. Sampai sekitaran 2 tahun berpacaran, Ralph dan Mary memutuskan untuk menikah. Yes, mereka berdua itu menikah dong. Pada saat menikah, Rachel semakin membanggakan dirinya karena ramalannya terbukti benar nih. Terbukti kalau Ralph itu bakalan ketemu dengan wanita idamannya dan berjodoh. Dan sejauh ini Ralph juga menjadi bahagia banget karena dia punya duit yang banyak, dia punya peramal pribadi, bahkan juga sekarang udah punya istri. Dan namanya pasangan yang udah menikah, Ralph itu mulai tuh berdiskusi dengan Mary, sang istri ya, untuk mempunyai seorang anak, untuk dijadikan pewaris dari perusahaan dan juga harta kekayaannya. Nah, sekedar informasi ya, selama Ralph dan Mary menikah, mereka tidak pernah berhubungan badan. Jadi walaupun mereka udah suami istri, mereka nggak pernah tuh prot-prot. Palingan cuma mesra-mesraan atau sayang-sayangan aja. Gua nggak tahu alasan persisnya apa, tapi salah satu alasan mereka nggak prot-prot adalah Mary ini statusnya kan masih mahasiswi dan dia itu masih tinggal di kota California. Jadinya kebanyakan waktu walaupun mereka sudah menikah, hubungan mereka itu lebih seringnya LDR. Nah, dikarenakan Mary nggak mau disentuh dan Ralph juga nggak mau maksa, mereka akhirnya memutuskan untuk punya anak lewat IVF atau proses bayi tabung. Alhasil Ralph mengeluarkan tuh
mayonesnya ke dalam sebuah wadah dan mengirimkan wadahnya ini ke Mary yang masih sibuk kuliah di kota California. Begitu Mary terima mayonesnya Ralph, dia pergi tuh ke rumah sakit untuk melakukan proses bayi tabung. 9 bulan kemudian, Mary tiba-tiba aja datang ke rumahnya Ralph sambil juga menggendong bayi laki-laki sehat yang dia beri nama Giorgio Armani. Yes, Mary memberi nama anaknya dengan sebutan Giorgio Armani karena terinspirasi dari merek baju branded. Pada saat Ralph bertemu dengan Giorgio, dia seneng banget dong karena lengkap nih tujuan hidup dia. Dia punya harta, dia punya istri, dia punya anak, pokoknya sempurna banget lah kehidupannya Ralph. Sampai pada tahun 2011, ayahnya Ralph dikabarkan meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, kehidupannya Ralph itu mulai terguncang nih. Rachel selaku manajer keuangannya Ralph bilang kalau perusahaannya itu sedang menghadapi kebangkrutan. Ditambah lagi, Ralph diharuskan untuk membayar semacam pajak warisan yang nilainya itu fantastis banget. Dikarenakan hal tersebut, mau nggak mau Ralph mengambil keputusan dengan menjual perusahaan pertaniannya dan juga beberapa investasinya seperti tanah, saham, dan juga kendaraan mewahnya. Walaupun begitu, walaupun usahanya Ralph bangkrut, Ralph masih bisa kok hidup dengan nyaman dan makmur. Kekayaan dia itu emang banyak banget, sampai-sampai udah bangkrut aja hidupnya itu masih tajir. Sampai pada tahun 2014, Ralph tiba-tiba aja kedatangan polisi. Polisi yang ada di depan rumahnya Ralph itu kayak bilang, "Permisi Pak, apakah benar kalau Bapak akhir-akhir ini baru aja membeli mobil, tanah, dan juga properti?" Ralph kaget dan juga bingung karena dia kan beberapa tahun lalu baru aja bangkrut nih. Dia malah menjual mobil, tanah, dan juga properti. Kok sekarang malah ditanyain kalau Ralph baru beli mobil, tanah, dan juga properti? Polisi pun bilang, "Oh, kalau gitu bisakah Bapak ikut kami ke kantor polisi? Kita mencurigai kalau bisa jadi ada indikasi penipuan." Ralph pun ikut ke kantor polisi dan di sana polisi kayak menjabarkan seluruh hasil investigasi mereka. Dan hasilnya ternyata kecurigaan polisi terhadap indikasi penipuan itu emang terbukti ada. Tapi Ralph bukannya pelakunya, melainkan korbannya. Nah, disinilah plot twist-nya. Ternyata Rachel, peramal yang Ralph datangin, sebenarnya itu nggak sebaik yang Ralph kira. Jadi pada saat awal perkenalan, pada saat Rachel mengetahui kalau Ralph adalah seorang bapak-bapak yang super duper tajir, matanya Rachel itu mendadak menjadi hijau. Rachel kayak berpikiran, wah, bisa kali ya ini orang gua pepet sambil juga perlahan-lahan gue porotin. Rachel pun memberikan sugesti-sugesti tuh kalau dia sebaiknya dipekerjakan langsung oleh Ralph. Dan karena Ralph memakan sugestinya Rachel, dia mulai tuh mempekerjakan Rachel sebagai asisten rumah tangga. Rachel pun pepet terus Ralph sampai dia diangkat tuh menjadi manajer keuangannya Ralph. Dan ketika Rachel udah mulai menguasai keuangannya Ralph, dia mulai nakal nih. Beberapa contohnya, jadi waktu itu Rachel meminta kepada Ralph untuk digaji sebesar $9.000 atau senilai 153 juta rupiah per bulannya. Bayangin, digaji 153 juta per bulan, itu duitnya banyak banget tuh. Dan dikarenakan Ralph sudah percaya dan juga tersuges, ya udah, Ralph meng-approve permintaannya Rachel. Selain itu juga, sebagai orang yang memegang uangnya Ralph, Rachel suka menilep duitnya Ralph untuk membelikan dirinya sendiri itu mobil baru yang mewah, perhiasan mahal, dan juga segala macam barang-barang branded. Lebih parahnya lagi, pada satu momen Rachel kayak menerawang dan bilang kepada Ralph kalau ada nih satu rumah senilai $915.000 atau senilai 15 miliar rupiah yang mesti dibeli untuk investasi. Waktu itu Rachel bisik-bisik, "Udah, sini duitnya mana? Biar gua selaku manajer keuangan yang handle segala macam proses pembelian rumah." Ya udah deh, Ralph kasih uangnya. Lalu Rachel beli tuh rumahnya. Tapi pada saat pembelian, Rachel mengatasnamakan rumah besar ini sebagai namanya. Selain itu juga, Rachel speak lagi dengan bilang, daripada rumahnya kosong, mendingan gua aja yang nempatin. Dari sini bisa dibilang secara nggak langsung ya,
Rachel telah mengelabui Ralph untuk membelikannya rumah mewah. Lebih parahnya lagi, pada saat ayahnya Ralph meninggal dunia, Rachel bilang kan kalau perusahaannya Ralph itu bangkrut dan terkena banyak banget pajak warisan. Yang padahal yang sebenarnya terjadi adalah perusahaannya Ralph itu baik-baik aja. Pajak warisan yang Rachel bilang itu sebenarnya gak ada. Alhasil pada saat Ralph menjual perusahaannya, mobil mewahnya, dan juga propertinya, kebanyakan duitnya itu masuk ke kantong Rachel. Lebih parahnya lagi, dan yang menurut gua paling parah adalah istri dari Ralph, seorang wanita cantik berambut pirang dengan aksen British yang bernama Mary, ternyata kong kaling kong dengan Rachel. Mary sebenarnya ternyata adalah anak kandung dari Rachel. Jadi pada saat Rachel menerawang kalau Ralph itu bakalan ketemu sama jodohnya dengan ciri-ciri yang tadi itu semua ternyata adalah rekayasa dari kerjasama Rachel dan Mary. Waktu itu Mary disuruh pakai wig berwarna pirang, lalu standby lah di airport supaya bisa nih ketemuan sama Ralph. Dia juga disuruh mengubah aksen berbicaranya menjadi British gitu supaya Ralph percaya kalau ramalannya Rachel kemarin terbukti benar. Dan untuk selanjutnya Mary kayak diminta tuh pura-pura suka sama Ralph sambil juga porotin tipis-tipis. Dan tentang pernikahan mereka berdua itu juga semua rekayasa, cuman pura-pura nikah doang. Mereka secara hukum itu nggak beneran menikah. Bahkan anak dari Ralph dan Mary itu juga adalah bagian dari rekayasa. Seperti yang gue ceritakan, Ralph dan Mary kan waktu itu berencana pengen punya anak dengan cara bayi tabung. Nah, waktu itu Mary itu nggak beneran hamil. Proses bayi tabungnya itu nggak beneran dilakukan. Jadi pas Mary bawa pulang bayi laki-laki yang dia beri nama Giorgio Armani, itu sebenarnya adalah anak dari saudaranya. Bisa dibilang Giorgio Armani ini adalah anak hasil minjem. Jadi kalau gue boleh simpulkan, semenjak ketemu dengan Rachel di tahun 2004 sampai kedatangan polisi pada tahun 2014, selama kurang lebih 10 tahun ini, Ralph telah ditipu oleh Rachel. Dan kalau di total-total, seluruh kerugiannya Ralph itu mencapai 15 juta dolar atau senilai 240 miliar rupiah. Itu banyak banget bro. Walaupun begitu, walaupun polisi telah menjabarkan berbagai macam fakta perihal kalau dirinya telah ditipu, Ralph bukannya marah ataupun menuntut Rachel atau Mary. Dia malah kayak nggak percaya, tapi juga sedih, tapi juga bingung, tapi juga kepo, tapi juga banyak lah ya perasaannya. Pada momen ini, Ralph itu kayak denial dan juga shock karena kok bisa sih ya istri dan anak gua itu adalah palsu. Ternyata adalah sandiwara. Kayak aneh aja gitu loh. Baru deh pas di pengadilan, Ralph diminta oleh hakim untuk duduk di kursi saksi dan menyaksikan sendiri kalau Mary sebenarnya tidak berambut pirang. Mary kayak diminta tuh ya membuka wignya dan menunjukkan rambutnya yang sebenarnya. Pas melihat rambut aslinya Mary adalah hitam kecoklatan, Ralph akhirnya sadar kalau dia emang beneran ditipu. Walaupun begitu, dalam kesaksiannya, walaupun seluruh pernikahan dan juga kehidupannya dia selama 10 tahun lebih adalah palsu, Ralph benar-benar merasa bahagia dan menolak untuk melepas cincin nikahnya. Bisa dibilang, Ralph kayak beneran udah jatuh cinta sama kehidupannya kemarin, walau itu semua adalah sandiwara. Atas perbuatannya, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan Rachel penjara selama 9 tahun dan Mary selama 2,5 tahun. Buat lo yang masih suka percaya nih dengan ramalan-ramalan, percaya deh, jangan percaya sama ramalan.